dengan teori Happenstance. Tonton video selanjutnya ya. Chante avec Je m'en bats les couilles si c'est ton choix, ça me plaît. Je crois que t'es pas au départ. Halo, selamat datang di sesi konseling hari ini. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa dalam hidup kamu itu berubah gara-gara hal yang tidak direncanakan? Misalnya, kamu bertemu dengan orang-orang atau teman-teman yang nggak direncanakan atau mendapatkan kesempatan yang nggak kamu pikirkan sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan teori Happenstance. Di dalam teori ini, kita diarahkan ke hal yang baru dalam hidup. Dalam teori Happenstance, kita diajak untuk melihat bahwa kejadian-kejadian tak terduga itu bukan cuma sekedar kebetulan, tapi peluang untuk belajar, berkembang, bahkan menemukan arah baru dalam karir dan kehidupan pribadi. Jadi bukan cuma tentang membuat rencana yang rapi, tapi juga kita harus siap dan terbuka untuk menghadapi kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Di sesi ini, kita akan membahas bagaimana caranya membangun sikap yang fleksibel, kreatif, dan optimis, supaya kamu bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu. Yuk kita mulai. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Halo, selamat datang. Sebelum kesini tadi naik apa? Oh, naik kereta. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, boleh saya tahu nama Ananda? Boleh. Nama saya Naila. Naila. Naila tadi sebelum kesini sudah makan? Sudah. Naila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, terima kasih ya Naila sudah datang ke sini dengan melakukan langkah yang baik untuk datang ke sini. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proses konseling kita. Jadi, pada saat sesi konseling, jika Naila ada yang tidak nyaman, Naila bisa ngomong langsung dengan saya, baik tidak nyaman duduknya atau tidak nyaman apapun itu. Dan di sini Ananda bebas melakukan percakapan ataupun apapun yang Anda alami. Di sini saya juga mendengarkan dan memahami apa yang Ananda alami. Dan apapun yang Anda ceritakan ataupun yang Ananda alami, ini semua bersifat rahasia, terkecualikan jika membahayakan diri Ananda ataupun orang lain. Jadi, bagaimana yang bisa saya bantu, Naila? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya merasa bingung sama karir saya. Jadi saya berharap dengan saya datang kemari, Ibu bisa memberikan solusi terhadap karir saya. Jadi, kamu ini bingung memilih arah karir, tapi lagi mencoba hal-hal yang baru. Apakah benar? Betul. Pernah nggak Naila mengalami pengalaman yang tak terduga yang membuka wawasan untuk karir ke depan? Mungkin pengalaman saat ini ya Bu.
tidak pernah terduga kalau misalnya saat ini bakal kuliah di UIN. Sebelumnya ada rencana kuliah di tempat lain. Oh, berarti sebelumnya ada kuliah di tempat lain. Apakah jurusannya yang sesuai sama Naila inginkan? Untuk saat ini mungkin psikologinya nggak terlalu sama tapi tidak terlalu beda. Sebelumnya kepengennya di psikologi usul. Iya, iya. Nah, jadi menurut Naila penting nggak rasa ingin tahu bagi masa depan Naila nanti? Penting, Bu. Karena menurut saya di masa depan itu menunjukkan hasil belajar kita sebelumnya di proses kita, juga sebagai puncak karir kita nanti di kehidupan dewasa gimana. Nah, pernah nggak Naila ini mengalami kegagalan ataupun hambatan dalam meraih tujuannya? Pernah, Bu. Jadi cara mengatasinya bagaimana itu? Ya awal-awal gagal itu pasti rasanya kecewa, Bu. Cuman dari gagal itu kita belajar untuk bangkit lagi, belajar dari kesalahan, terus alhamdulillahnya jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi apa yang membuat Naila tetap bertahan dalam situasi yang sulit tadi? Saya ingat perjuangan orang tua, Bu. Karena orang tua kan sudah berusaha untuk dari segi pendidikan membiayai kita kerja siang malam, masa karena kita terhambat atau gagal kita harus menyerah. Jadi karena ingat perjuangan orang tua, makanya Naila jadi nggak mau nyerah. Jadi menurut Naila, apa arti tidak mudah menyerah dalam perjalanan karir itu? Menurut saya, Bu, arti tidak menyerah dalam perjalanan karir itu ketika tadi saya jatuh, saya gagal, saya mencoba belajar dan belajar lagi. Lalu mungkin kalau misalnya dalam kondisi sekarang saya berkuliah di Fakultas Pendidikan, saya mencoba untuk mengajar yang sejalan dengan profesi saya. Iya, ya. Nah, jadi bagaimana sih sikap Naila jika rencana yang Naila pikirkan atau yang Naila buat itu tidak sesuai dengan rencana sebelumnya? Pasti awalnya kecewa, Bu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya nggak sesuai dengan rencana kita, pasti kan ada hal terbaik yang ditetapkan sama Allah kan untuk kita. Jadi mencoba untuk cari motivasi, ikhlas, baru menjalannya. Nah, pernah nggak Naila menemukan peluang baru setelah mengubah rencana awalnya? Pernah, Bu. Jadi kemarin itu sempat alhamdulillah karena saya mencoba untuk mendalami apa yang sedang saya jalani sekarang, tiba-tiba dari teman saya ada menawarkan untuk mencoba-coba ngajar anak kecil. Jadi Naila sebelumnya mendapatkan peluang mengajar. Jadi apa sih keuntungan yang Naila dapat dari beradaptasi dengan cepat? Tadi kan katanya kalau ada peluang diajak ngajar gitu. Jadi kira-kira apa keuntungannya? Jadinya nambah pengalaman baru, Bu, nambah relasi, terus jadi cerita seru juga lah dalam hidup. Bagaimana sih cara pandangan positif Naila ketika menghadapi ketidakpastian dalam hidup atau karirnya? Cara saya menghadapinya mungkin saya kembali kepada dasar agama aja, ya, kepada keputusan ketetapan Allah aja. Apa yang biasanya Naila katakan pada diri Naila agar tetap semangat dalam menghadapi hambatan dalam menjalankan karirnya? Biasanya saya katakan ke diri saya, kalau misalnya hambatan gitu, saya cuma ingat bahwasanya hasil yang besar dimulai dari proses yang sedikit. Jadi bisa nggak Naila ceritakan pengalaman yang penuh dengan resiko dan apa hasilnya? Bisa, Bu. Jadi menurut saya pengalaman saya penuh dengan resiko itu ketika saya mencoba untuk mengajar. Karena kepribadian saya sebelumnya itu orangnya cukup penakut dan tidak berani berbicara di depan orang banyak, di depan umum. Ketika saya mencoba untuk ambil langkah mengajar, saya mendekatkan diri saya untuk berani mengajar, berbicara di depan umum, mencoba untuk dekat dengan anak-anak murid. Jadi dimulai dengan memberanikan diri untuk mengajar, makanya bisa
seperti ini. Iya, Bu. Bu, gimana sih Bu caranya bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa ingin tahu? Rasa ingin tahu itu tumbuh ketika Ananda itu banyak bertanya, banyak membaca, atau mencoba pengalaman-pengalaman baru meskipun sedikit. Jadi jangan takut, dari pengalaman yang kecil itu bisa menghasilkan pengalaman baru yang lebih baik, yang tidak terpikir sebelumnya oleh Ananda. Nah, kalau rencana atau karir yang lain itu tidak sesuai, maka lihatlah alternatif lain. Nah, mungkin dari situlah yang akan memberikan hasil terbaik Naila. Bukan kita lihat dari rencana awal kita aja, kita enggak stop sampai situ aja. Mungkin cocok dengan minat atau kemampuan Naila sendiri. Mulailah dari resiko yang kecil, misalnya karena tadi kan kata Naila diajak teman untuk mengajar. Nah, dari situlah mungkin Naila bisa mengubah karir Naila jadi yang lebih baik lagi walaupun tidak sesuai sama rencana sebelumnya. Itu tumbuh ketika Ananda itu banyak bertanya, banyak membaca, atau mencoba pengalaman-pengalaman baru meskipun sedikit. Ya. Jadi jangan takut, dari pengalaman yang kecil itu bisa menghasilkan pengalaman baru yang lebih baik, yang tidak terpikir sebelumnya oleh Ananda. Jadi Naila, jangan takut pada ketidakpastian. Justru disitulah peluang yang sering tersembunyi. Nah, hidup itu kan tidak harus selalu direncanakan secara sempurna. Banyak orang-orang sukses karena mereka terbuka pada kejadian yang tidak direncanakan. Terima kasih Ibu telah memotivasi saya. Insya Allah lain waktu saya ingin kembali datang kemari ngobrol dengan Ibu. Oh ya, boleh Naila. Kalau begitu Ibu, saya izin pamit keluar dari ruangan ini ya Ibu. Oh iya ya, silahkan. Kalau begitu Ibu, saya izin pamit keluar ya Ibu. Oh iya, baik, silahkan. Apakah kita tidak perlu rencana sama sekali? Bukan begitu ya. Kita tetap perlu arah, tapi juga fleksibilitas dan kesiapan untuk merespon kejadian tak terduga. Rencana tambah fleksibilitas adalah siap menghadapi happenstance. Jadi, apa aja sih nilai-nilai yang diterapkan dari teori happenstance ini? Nah, yang pertama, dikembangkan rasa ingin tahu atau jangan takut untuk eksplorasi diri. Yang kedua, berani ambil resiko kecil, ikuti kelas, relawan, atau coba hal baru. Yang ketiga, bangun jaringan sosial atau seringkali nih peluang datang dari orang lain. Yang keempat, jangan takut gagal karena kegagalan bisa membuka jalan lain. Dan yang terakhir, refleksi diri. Dengan refleksi diri secara rutin, sadari apa yang kamu pelajari dari tiap kejadian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.